Jadi di video kali ini aku bakalan ngebahas 4 aplikasi wajib kalau kalian pergi ke Korea Selatan. Jadi kalau kalian misalnya mau traveling ke Korea Selatan tanpa travel, sebaiknya kalian install aplikasi-aplikasi yang aku bakal sebutin di video ini. Oh ya, ini aplikasi buat turis aja ya. Nanti aplikasi yang bermanfaat untuk kalian yang tinggal di Korea bakalan aku share di video lain. Dan juga nanti lagi, banyakan janji. Aduh, aku juga bakal nge-share video mengenai tips kalau kalian pengen bikin itinerary ke Korea ataupun ke luar negeri sendiri gitu, nggak usah pakai travel agent. Nanti ditunggu videonya, makanya jangan lupa subscribe dulu dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video dari aku. Oke, langsung aja, ini dia 4 aplikasi yang harus kalian download di Korea untuk traveling. Aplikasi yang pertama adalah aplikasi Map. Jadi teman-teman, kalau kalian mau ke Korea, wajib install aplikasi Map. Karena mau nggak mau ini negara orang, jadi kita nggak tahu, apalagi untuk yang pertama kali ke Korea ya, kita nggak tahu wilayahnya itu apa aja di sini. Nah, better kalian install aplikasi Map. Tapi aplikasi Mapnya jangan aplikasi bawaan dari handphone kalian. Misalnya kalau kalian Android, udah ada Google Map, nggak, jelas Google Map aja nggak cukup untuk kalian bisa jalan-jalan di Korea. Kalian harus install aplikasi yang namanya Naver Map atau Kakao Map. Jadi dua aplikasi ini lebih lengkap dibandingkan Google Map atau dibandingkan map yang ada di App Store. Kenapa? Karena lebih update, yang pertama. Yang kedua, Google Map kadang itu dia nggak bisa ngebaca kalau kita mau jalan kaki di suatu daerah. Jadi kalau misalnya nih ya, aku mau ke arah sana yang cuma bisa jalan kaki, dia tuh nggak mau. Kadang-kadang tuh harus tetap naik kereta lah atau naik transportasi gitu, jadi malah jadi muter. Nah, ini contohnya ya memakai Google Map. Contohnya nih, ini di mana lokasi aku sekarang dan aku pengen ke daerah kampusku nih. Nah, di sini kan Chungangde. Aku mau ke situ contohnya ya. Tuh lihat, keluarnya itu cara dengan naik transportasi. Sedangkan dengan jalan kaki dia nggak mau keluar gitu loh. Padahal ini jaraknya deket banget dari kosanku ke kampus. Nah, mari kita bandingkan dengan Kakao Map. Nah, di sini lokasiku sekarang dan aku mau coba ke arah kampus. Ya, sebelah sini. Nah, ini udah keluar jalur jalan kaki buat ke kampus. Malahan dia nggak nyaranin aku buat naik kendaraan transportasi umum gitu loh. Kakao Map sama Naver Map ini dulu banget sih waktu aku pertama kali ke Korea, mereka nggak nyediain bahasa Inggris sama sekali, semuanya Hangul, dan foreigner nggak bisa akses, terutama foreigner yang nggak bisa sama sekali baca Hangul. Aku juga dulu nggak bisa sama sekali baca Hangul, jadi akhirnya aku nggak pakai, dan ya udahlah pakai Google Map, cuman tetap disasar-sasarin gitu kalau sama Google Map. Tapi sekarang Naver Map sama Kakao Map udah ada versi bahasa Inggrisnya, jadi kalian tenang aja kalau misalnya kalian mau pakai atau mau download Kakao Map atau Naver Map, dan itu lebih lengkap. Aplikasi yang kedua adalah aplikasi untuk transportasi, yaitu Subway. Sebenarnya ini beda-beda tiap daerah ya. Misalnya daerah Gyeonggi, Seoul itu dia ada aplikasinya sendiri. Tapi kalau kalian mau ke daerah Busan, kalau kalian mau ke daerah Daegu, mau ke daerah Cheonan, itu mereka punya aplikasi sendiri atau peta sendiri untuk subway-nya atau kereta bawah tanahnya atau kereta atau jihachol atau apalah itu kalian nyebutnya apa ya. Ada dua aplikasi yang sering dipakai di sini. Yang pertama itu adalah aplikasi Subway dari Malang. Bentar, jadi dulu coy. Nah, jadi aplikasi ini tuh bisa membaca atau membantu kita kalau kalian mau, ini perlu update coy. Kalau kalian mau ke daerah atau ke stasiun apa, dan banyak banget lainnya kan kayak gini, buset, rame bener. Kalau di Singapura kan nggak sebanyak ini. Nah, kalau di Seoul karena udah banyak banget station, udah banyak banget line, jadi kalian bingung kan nanti kalau misalnya mau pakai subway. Gak usah bingung, pakai subway dari Malang ini bisa banget bantu kalian. Nah, misalnya nih aku mau dari Express Bus Terminal atau Gangnam Terminal, tinggal pencet aja, ada tulisan Express Bus Terminal di sini. Part from, nah kalian tinggal klik aja yang itu. Terus misalnya kalau mau ke mana ya? Daerah yang banyak wisatanya itu Anguk nih. Mau ke Anguk tinggal pencet aja di daerah Anguk, di sini di stasiun Anguk. Terus pencet arrives at.
Nah, di sini udah ada jalurnya yang disarankan oleh si subway ini. Ini cuma satu jalur, dia jalur 3 aja. Ini ada tulisannya sekitar 20 menit dan sekitar 11 station. Kalian udah bisa nyampe di Anguk Station. Dan fastest adalah jalur tercepat, fewest itu jalur tergampang. Terus di sini juga ada detail info. Nah, di sini ada jam terdekat atau keretanya mau datang jam berapa nih. Ini bisa dicek juga kalian di sini. Kalau kalian pakai kereta yang Dehwa World 1225, kalian bakal nyampe di stasiun Anguk sekitar jam segini gitu, udah ada semuanya. Dan kalau misalnya kalian beda line, kita contoh ya, Depart from Express Bus Terminal, terus kita mau ke City Hall misalnya, arrive at. Nah, ini juga ada sugestinya atau ada saran dari si aplikasinya, ada fewest-nya, ada fastest-nya juga. Kebetulan fastest sama fewest di sini sama jalurnya. Di sini juga ada detail infonya. Dulu banget ini nggak real time sama sekali. Dulu waktu aku pertama kali ke Korea ini cuma aplikasi biasa, nggak bisa ada waktu perkiraan kereta datang, nggak ada waktu perkiraan kita sampai. Tapi sekarang aplikasi ini udah dikembangin, jadinya dia bisa ada real time-nya. Terus ada satu aplikasi lagi yang bisa kalian pakai, namanya adalah Kakao Metro. Nah, Kakao Metro ini juga sama banget kayak si subway dari Malang itu. Misal kita mau dari mana ya? Dari Dongjak misal, from lalu ke City Hall. Misal kita mau ke City Hall, tinggal pencet yang tuh. Nah, di sini keluarnya kayak gini teman-teman. Beda kayak si subway Malang tadi yang bisa lihat petanya langsung. Kalau di sini bisa dilihat jalurnya langsung. Dan ini nyaraninnya dari Dongjak kita harus turun di Seoul Station. Jadi ada transfernya gitu, ada transitnya. Terus kita harus jalan kaki berapa menit gitu, terus dari Seoul Station baru ke City Hall. Di sini juga ada departure time-nya, ada weekday sama holiday. Terus di sini ada juga biayanya, ada 1.250 won. Ini versi fast-nya. Terus ada juga versi simple-nya. Sama aja sih, disuruh transit di Seoul Station. Kalau aku sendiri lebih cenderung suka sama si Malang karena bisa ngelihat petanya langsung. Jadi kalau misalnya ada jalur yang mau dilewati sebelum stasiun tujuan kita bisa lihat nih gitu. Tapi ini tergantung kalian. Kebanyakan dua aplikasi ini yang dipakai sebagai aplikasi untuk melihat peta atau jalur dari Jihacheol-nya Korea. Next, aplikasi yang ketiga yang dibutuhkan kalau kalian mau jalan-jalan di Korea adalah aplikasi transportasi lagi, yaitu bis. Tapi aku saranin kalau kalian baru banget pertama kali datang ke Korea, mending hindari kalian memakai bis. Soalnya rutenya itu membingungkan banget kalau di Seoul, apalagi kadang berseberangan halte bus yang dengan nomor sama itu jalurnya bisa berbeda gitu. Jadi nggak PP gitu arahnya. Kalian ngerti kan maksudku? Itu juga aku pernah nyasar, soalnya aku kira dia bakalan PP, ternyata nggak sama sekali. Jadi aku saranin ya pakai subway aja, lebih simple. Tapi kalau kalian nekat pengen naik bis karena capek ya, kalau naik subway harus naik turun tangga segala macam kayak gitu ya, you know, di Korea lah ya. Aku saranin beberapa aplikasi untuk bis juga. Di sini ada dua aplikasi yang biasanya aku pakai juga. Itu namanya yang pertama dari Kakao lagi. Dia Kakao banyak banget aplikasinya ya. Kakao Bus ini nih. Ini juga hampir sama nih kayak Kakao Map ya. Kita tinggal dicari aja di sini bus stopnya apa. Tuh kan bingung kan, kita aja nggak tahu bus stopnya apa. Terus ini ada di sini dia sugestikan nearby stops. Jadi halte bus terdekat dari sini ini dia ada ya. Tinggal dipencet misal bis terdekat dari punya halte Dehak Palgil. Ini nih. Nah, kita bisa lihat bisnya ini yang lewat Dehak Palgil ini bis nomor berapa. Bis yang keluar cuman nomor 13. Nah, ini jalur-jalurnya dan sayang sekali ini bahasa Korea, tapi nggak tahu, kayaknya temanku pakai ini dan dia nggak bisa bahasa Korea. Oh, ada setting nih, coba ya. Aku juga nggak tahu sih ini bisa bahasa Inggris atau enggak. Kalian bisa cari sendiri, tapi sepertinya tidak ada. Cuman di bagian settingnya aja dia mengeluarkan bahasa Inggris, tapi kalau udah ke station-stationnya kayak gini, dia nggak ngeluarin bahasa Inggris sama sekali. Nah, ini ada busnya. Busnya sedang di stasiun Hankyongdae ini nih. Dia sekitar berapa menit lagi menuju ke Dehak Palgil. 13 halte bis lagi dia
menuju ke Dehak Palgil. Jadi kita bisa prepare, misalnya nggak mau nunggu lama di halte, kita bisa estimasikan waktu berangkat ke halte busnya kayak gitu ya. Nah makanya aku cenderung menghindari kalian untuk naik bis karena ya you know lah, all is in Korean ya teman-teman. Ada satu lagi aplikasi yang biasanya aku pakai, itu namanya adalah Jibas, dan ini pure banget pakai bahasa Korea. Nah yang ini Gyeonggi Bose Chongbu, dan lagi-lagi aku tekenin kalau ini ada di wilayah Gyeonggi aja. Dan khusus Gibas ini bis yang beroperasi di bawah naungan perusahaan yang namanya Gibas. Jadi kalau di daerah Seoul ada perusahaan bis lain, ini di sini nggak bisa muncul. Tapi karena aku tinggal di Ansong dan semuanya pakai Gibas, ya aku lebih suka aplikasi yang ini. Nih ini lebih real time gitu loh, lebih gede-gede tulisannya daripada si Kakao tadi. Nah ini aku cari bis nomor 13 karena aku udah ada favoritnya di sini. Kita bisa menyimpan favorit di sini. Belum ada bisnya, belum ada favorit, kalian bisa cari nomor bis di sini, bisa nama kota, bisa nama bis, bisa nomor bis juga ya sekali daerahnya. Misal aku mau cari Ansong, dan sayang sekali ya ini pakai Hangul semua. Jadi ya ini ada beberapa bis yang beroperasi di Ansong. Misal dari Ansong Terminal nih aku cari di sini, ini ada beberapa bis yang muncul nomor-nomor bisnya. Aku sering pakai bus nomor 1 karena dia lewat Chungangdae. Kita lihat, nah di sini ada juga. Nah ini udah muncul, dia yang lagi jalan ada 3 bis, 1, 2, 3, dan ini real time ya, jadi harus terhubung dengan internet. Terus di sini ada jadwal bisnya. Dia biasanya kalau weekday dari jam setengah 8 sampai jam 10, kalau weekend dari jam 8 sampai jam 22.15. Di sini ada semua, kalau mau dijadikan favorit tinggal klik yang bintangnya. Terus di sini juga ada yang versi kayak gininya, tapi aku nggak suka yang versi kayak gini tuh, liar, mending yang tadi. Terus sebelah sini diklik yang ujung, ini ada petanya, bisa dilihat. Aku sendiri paling suka Jibas ini, soalnya ini aplikasi pertama bis yang aku pakai, jadi udah keenakan gitu. Terus coba pindah ke Kakao Bus, ternyata tulisannya kecil, lebih kecil dari yang tadi. Cuman kalau di Seoul aku pasti pakai Kakao Bus, soalnya banyak bis yang tidak bisa dibaca sama si Jibas ini. Aplikasi yang terakhir teman-teman, yang keempat adalah aplikasi Google Translate, of course ya. Ini sebenarnya aku nggak tahu sih kalau misalnya ada aplikasi-aplikasi yang lain selain Google Translate. Kalian bisa komen di bawah aplikasi-aplikasi yang lain yang kalian tahu, boleh share juga ke aku. Aku mau coba sekalian di sini work apa enggak ya. Google Translate ini enaknya selain kita bisa ngetik voice juga ya, bisa juga dia nyeken gitu loh. Jadi tapi belum bisa ke bahasa Indonesia, biasanya nyeken itu dari bahasa Korea ke bahasa Inggris. Cuman kalian harus download dulu package-nya gitu, package bahasa Korea dan package bahasa Inggris. Contohnya ini aku mau nyeken si apa namanya ini, Sambal mie. Nah, misalnya kita mau nyeken di sini, kita tinggal pencet aja translate di sini dan pencet yang kamera. Udah disetting dulu ya Korean to English, pencet kamera. Nah, ini bisa nyeken ya di sini tuh, bisa langsung keluar. Cuman kalau kayak gini nggak stabil, dia nyeken sendiri. Ini langsung di scan aja kata-kata apa yang pengen kalian translate. Terus nanti muncul di sini. Nah, ini dia ada ingredientnya keluar. Ingredient of natural ingredients extracted from nature bla 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 bla. Cuman ya tahu sendiri ya kan, namanya Google Translate, dia mesin, jadi kita harus jangan mentah-mentah terima apa yang dia keluarkan gitu, tapi at least kita tahu maksudnya. Oke, itu dia 4 aplikasi yang udah aku share, semoga bermanfaat buat kalian. Ayo coba kalian praktekkan dulu di rumah kalau misalnya kalian mau ke Korea. Mungkin segitu aja video kali ini. Jangan lupa dukung aku terus dengan kasih komen-komen di bawah. Like juga video ini dan subscribe. Oke, segitu aja. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye. Annyeong. Oh, jangan lupa follow juga Instagramku. Ya, Instagramku mulai sepi karena aku jarang update.